Berbagai upaya pencegahan COVID-19 terus dilakukan pemerintah. Salah satu upaya pencegahan COVID-19 adalah dengan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito menyampaikan mengenai perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021. Instruksi ini merupakan upaya untuk menekan laju penularan COVID-19 usai libur Lebaran 2021. Melalui instruksi tersebut, pemerintah berusaha maksimal mengatur kegiatan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi yang sudah berjalan. Pengaturan dilakukan pada operasional sektor pendidikan, perniagaan, hingga perkantoran. Kebijakan work from home atau WFH kembali diterapkan sektor perkantoran yang masuk dalam wilayah berada di zona merah harus menerapkan 75% WFH. Sementara untuk yang berstatus zona kuning dan hijau masing-masing diminta 50% WFH. Sementara untuk kegiatan belajar mengajar di zona kuning dan oranye akan mengikuti keputusan Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Untuk zona merah, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Dalam mengantisipasi lonjakan kasus yang terjadi, pemerintah berusaha semaksimal mungkin mengatur operasional sektor sosial ekonomi. Hal ini dilakukan melalui Instruksi Mendagri Nomor 13 Tahun 2021. Dalam Inmendagri ini, pemerintah berupaya mengatur operasional sektor perkantoran dengan proporsi WFH sebanyak 75% di kabupaten kota berzona merah dan WFH 50% di kabupaten kota berzona kuning dan oranye. Penting untuk diingat, pada saat WFH, pekerja tidak boleh melakukan mobilisasi ke daerah lainnya. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar di zona kuning dan oranye akan mengikuti keputusan Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, sedangkan di zona merah, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Ditambahkan Profesor Wiku Adhisa Smito, kegiatan keagamaan seperti ibadah, pengajian, serta kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti pesta pernikahan ditiadakan di daerah dengan zona merah. Peniadaan kegiatan itu dilakukan hingga wilayah tersebut dinyatakan aman dari COVID-19. Dan untuk pusat perbelanjaan dan fasilitas umum lainnya, kapasitas pengunjung dibatasi maksimal 50%. Untuk pusat perbelanjaan dan fasilitas umum lainnya, kapasitas pengunjung dibatasi maksimal 50%. Pemerintah juga mengatur kegiatan keagamaan melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021. Dalam surat edaran ini, kegiatan sosial keagamaan seperti ibadah, pengajian, pesta pernikahan dan sejenisnya di zona merah ditiadakan sampai wilayah tersebut dinyatakan aman dari COVID-19 berdasarkan penetapan pemerintah daerah. Selain itu, saya hendak menyampaikan bahwa testing adalah sebuah kewajiban dalam rangka menyaring kasus positif sedini mungkin, namun perlu diingat bahwa pemeriksaan strain virus tersebut bukanlah sebuah kewajiban mutlak. Whole genome sequencing memiliki metode khusus dan tidak semua kasus positif layak untuk dilacak genomiknya. Misalnya kasus dengan gejala yang tidak biasanya maupun kasus pada pelaku perjalanan dari luar negeri dan lain-lain. Tugas kita saat ini ialah mematuhi protokol sebaik-baiknya untuk meminimalisir terpapar dengan varian-varian tersebut dan bagi yang sakit dan terinfeksi varian tersebut untuk menjalani pengobatan sesuai prosedur untuk mempercepat proses penyembuhan. Profesor Wiku Adhisa Smito meminta masyarakat untuk tetap disiplin terhadap protokol kesehatan hingga pencegahan COVID-19 dapat berjalan maksimal.